Halo teman-teman semuanya, kali ini kita bakalan bahas topik yang sering banget muncul di dunia administrasi, sekolah, sampai dunia kerja, yaitu jenis-jenis surat. Mungkin selama ini kita pikir surat itu cuma satu macam aja, padahal sebenarnya ada banyak banget jenis surat dengan fungsi dan tujuan yang berbeda-beda. Surat bukan cuma kertas yang bertuliskan pesan, tapi juga punya aturan, bentuk, dan makna tersendiri, tergantung siapa pengirim dan penerimanya. Nah, biar nggak bingung lagi, yuk kita bahas satu persatu jenis-jenis surat lengkap dengan penjelasannya. Yang pertama, berdasarkan sifatnya, yaitu surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi antara seseorang dengan orang lain seperti keluarga, teman, atau sahabat. Isinya bersifat bebas dan menggunakan bahasa yang santai sesuai hubungan penulis dan penerima. Yang kedua, ada surat resmi. Surat resmi adalah surat yang digunakan oleh instansi, lembaga, atau organisasi untuk keperluan kedinasan, yang isinya harus jelas, sopan, dan menggunakan bahasa baku serta format tertentu. Yang ketiga, surat niaga. Surat niaga digunakan dalam kegiatan perdagangan atau bisnis, misalnya untuk penawaran, pemesanan barang, atau kerjasama. Bahasa yang digunakan harus tegas, jelas, dan bersifat profesional. Selanjutnya, berdasarkan isi dan tujuannya. Yang pertama, ada surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan berisi informasi atau pengumuman yang disampaikan dari satu pihak ke pihak lain agar diketahui secara resmi. Yang kedua, ada surat permohonan, yaitu digunakan untuk mengajukan suatu permintaan secara sopan, misalnya izin, bantuan, atau kerjasama. Yang ketiga, ada surat undangan. Surat undangan berisi ajakan kepada seseorang atau pihak tertentu untuk menghadiri suatu acara pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Yang keempat, ada surat keputusan. Surat keputusan berisi hasil keputusan atau ketetapan resmi dari pihak yang berwenang, biasanya dari pimpinan lembaga atau organisasi. Yang kelima, ada surat tugas. Surat tugas dibuat untuk memberikan penugasan resmi kepada seseorang agar melaksanakan kegiatan tertentu atas nama instansi. Yang kelima, surat kuasa. Surat kuasa digunakan untuk memberikan wewenang kepada orang lain agar dapat bertindak atau melakukan sesuatu mewakili pemberi kuasa. Yang keenam, ada surat lamaran. Surat lamaran merupakan surat yang dibuat oleh seseorang untuk melamar pekerjaan di sebuah instansi atau perusahaan. Yang ketujuh, ada surat pengantar. Surat pengantar berfungsi untuk menyertai dokumen, barang, atau seseorang agar lebih mudah dikenali oleh pihak penerima. Yang ke-8, surat perjanjian. Surat perjanjian berisi kesepakatan tertulis antara dua pihak mengenai hal tertentu agar memiliki kekuatan hukum dan menghindari perselisihan. Selanjutnya, berdasarkan asalnya. Yang pertama, ada surat masuk. Surat masuk adalah surat yang diterima oleh satu instansi atau lembaga dari pihak lain, baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Yang kedua, ada surat keluar. Surat keluar merupakan surat yang dikirim oleh instansi kepada pihak lain sebagai bentuk komunikasi resmi. Yang ketiga, ada surat terbuka. Surat terbuka adalah surat yang ditujukan kepada seseorang atau pihak tertentu tetapi disebarkan ke publik, biasanya itu melalui media massa. Yang keempat, ada surat tertutup. Surat tertutup dikirim secara pribadi dan berisi hal yang bersifat rahasia. Biasanya dimasukkan ke dalam amplop dan hanya boleh dibuka oleh penerimanya saja.
Nah, itu dia teman-teman, 16 jenis surat lengkap dengan penjelasan dan contohnya. Ternyata dari surat yang sederhana sampai yang formal banget, semuanya punya fungsi dan peran penting dalam kehidupan kita ya. Jadi, lain kali kalau kamu lihat surat, coba perhatikan itu termasuk jenis surat apa. Semoga video ini bisa menambah wawasan kamu dan membantu memahami dunia administrasi dengan cara yang lebih seru. Bye-bye.